إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, belajar kitab Al-Waraqat dalam pelajaran usul fikih dikarang oleh Imamul Haramain dengan merujuk pada syarah Usulul Masarat bi bayani muhimmati masail Al-Waraqat karangan Dr. Labib Najib hafizhu ta'ala. Ya, kita masih di pembahasan qiyas. Ya, disebutkan di sini, kita baca matanya terlebih dahulu. Fa qiyasul illati maka natil illatu fi mujibatan lil hukmi. Wa qiyasud dalalati wa al-istidlalu bi ahdi an-nadhiraini alal akhar wa huwa an takuna al-illatu dalatan alal hukmi wa la takunu mujibatan lil hukmi. Wa qiyasus syabahi huwal far'u al-mutaraddidu baina aslaini wa la yusaru ilahi ma'imkani ma qablahu. Kemudian beliau mengatakan wa min syartil furu'i an yakuna munasiban lil asli. Ya, saya terjemahkan dulu. Ya, qiyas ilat yaitu qiyas jika ilatnya mewajibkan hukum. Adapun qiyas dilalah istidlal dengan salah satu dari dua yang semisal kepada yang lain dan ilatnya menunjukkan atau mengisyaratkan pada hukum dan tidak mewajibkan hukum. Jadi kalau qiyas ilah, ya, ilatnya mewajibkan hukum. Kalau qiyas dalalah hanya menunjukkan atau mengisyaratkan pada hukum. Ada kemudian wa qiyasus syabah, qiyas syabah, keserupaan. Yaitu perkara cabang itu mutaraddid. Ya. Perkara cabang itu yaitu bisa dimasukkan dengan atau pada dua perkara asal. Di satu perkara cabang punya dua asal yang asalnya dua, mutaradid antara asal yang ini atau asal yang itu. Dan qiyas sabah di sini wala yusaru ilahi, tidak boleh menggunakan qiyas sabah jika masih memungkinkan qiyas sebelumnya tadi. Ada qiyas ilah dan qiyas dalalah. Kemudian musannif rahimahullah mengatakan wa min syaratil far'i, di antara syarat fara' adalah an yakuna munasiban lil asli, yaitu harus sesuai dengan asal, perkara asal. Fara' adalah perkara cabang. Wa min syaratil asli, dan di antara syarat asal perkara pokok an yakuna sabitan bidalilin mutafaqin alaihi bainal khosmaini, harus ditetapkan perkara asalnya, harus ditetapkan dengan dalil yang disepakati oleh dua pihak yang berselisih. Kemudian wa min syaratil illati, di antara syarat ilat an tatorida fi ma'lulatiha falatan qudu lafzan wala ma'nan, harus bisa konsisten, ya, harus bisa berlaku pada semua yang ada ilatnya, dan ilatnya tidak boleh batal baik secara lafaz atau makna. Wa min syaratil hukmi, dan ada syarat hukum an yakuna mislal illati bin nafyi wal isbat, hukum itu harus semisal dengan ilat dalam hal negatif ataupun positif. Ai fil wujud wal adam, yaitu dari sisi ada dan tidaknya. Fa in wujidat al illatu wujida al hukmu, jika ada ilat ada hukum. Wal illatu wal jalibatu lil hukmi, ilat adalah yang mendatangkan hukum. Kita lihat di sini ada syarat-syarat dari rukun, ya. Ya, syurutul arkan.
Arkanu al-qiyas. Syurutu arkanul qiyas. Ya, syaratul asl syarat asal adalah an yakuna sabitan bidalilin yattafiqu alaihi al-faqihani al-mutakhasimani. An yakuna sabitan perkara asal ya, an yakuna sabitan bidalilin dengan dalil yang disepakati, yattafiqu alaihi, dalil itu disepakati oleh dua orang faqih yang berselisih. Ya, syarat asal adalah perkara pokok ya harus sabit. Perkara pokoknya itu harus ditetapkan dengan dalil yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dua faqih yang berselisih. Maka di usul masyarakat disebutkan fa idza lam yakun al aslu muttafiqun alai bainal faqihaini fala qiyasa. Jika perkara asal ini ya tidak disepakati oleh dua orang faqih yang berselisih, maka tidak bisa qiyas. Misalnya falau qala Syafi'iyun li Malikin. Ini yang bermadzhab Syafi'i berkata pada yang bermadzhab Maliki. Yang Syafi'i bermadzhab Syafi'i mengatakan yujzi'u al-mashu ala ba'di a'lal khufi qiyasan ala mashi ba'di ra'si. Bahasanya mengusap sebagian khuf bagian atas itu dikiaskan kepada mengusap sebagian kepala. Jadi dalam madzhab Syafi'i ketika wudu ini dibolehkan atau dibolehkan mengusap sebagian kepala saja, sudah sah. Ya. Nah kemudian ada kasus itu dijadikan perkara pokok misalnya. Kemudian ada perkara cabang mengusap khuf bagian atas, ini juga sah kalau sebagian saja. Kenapa sah? Misalnya kemudian yang bermadzhab Syafi'i mengatakan ini karena dikiaskan kepada sahnya mengusap sebagian rambut ketika wudu. Maka yang bermadzhab Maliki akan mengatakan saya tidak bisa menerima tidak bisa menerima yaitu disahkannya mengusap sebagian kepala, karena menurut mazhab Maliki mengusap kepala harus semua. Jadi harus takmim. Maka ini dalil asalnya itu sudah perkara asal sudah diperselisihkan. Ya, sehingga tidak bisa. Tadi perkara asal sudah disepakati. Kalau perkara asalnya diperselisihkan, maka yang tidak bisa nanti dikiaskan ke situ ya, karena diperselisihkan. Contohnya ini perkara asal adalah keabsahan mengusap sebagian kepala ketika wudu. Ini diperselisihkan. Syafi'iyah mengatakan sah, Malikiyah mengatakan tidak. Maka nanti kalau ada perkara cabang dikiaskan ke situ, maka tidak bisa. Karena apa? Tidak disepakati. Kemudian yang berikutnya syarat al-far'. Syarat far', masalah cabang. Syaratul far'i ya, adalah an yakuna munasiban lil asli ya. An yakuna munasiban lil asli. Harus sesuai dengan perkara asal.
yaitu bi antakunal ilatu munasibatan lil hukmi. Ilatnya itu ya, ilatnya cocok dengan hukumnya. Contoh, fan nabidun nabid ini muharamun qiyasan al khamri liwujudil ilati, qiyas kepada khamar liwujudi al ilah, karena ada ilah. Yaitu apa ilatnya? Wahya al iskar alladzi huwa wasfun munasibun litahrim. Yaitu ilatnya adalah memabukkan, yang di situ adalah satu sifat ilat tersebut yang cocok untuk dijadikan alasan atau ilat apa? Keharaman. Jadi di sini ada namanya perkara asal, itu perkara asalnya adalah khamr itu haram. Nah, khamr itu apa? Haram. Nah, kenapa haram? Ilatnya adalah memabukkan. Nah, ilatnya memabukkan. Maka nanti kalau ada selain khamr cocok dengan asalnya itu khamr, ya, maka nanti bisa dikiaskan. Ya, kecocokan dari sisi apa? Ilatnya tadi. Ilatnya cocok dengan hukum. Jadi misalnya ini di sini apa? Ilatnya ada memabukkan, ya. Dan ilat memabukkan ini adalah cocok untuk dijadikan apa? Sebab atau ilat apa? Alasan diharamkannya, diharamkannya. Sehingga nabid di sini perkara cabang, ya, dikiaskan kepada khamr karena munasib, ya, munasib cocok dengan perkara apa? Asal. Dia adalah punya ilat yaitu iskar, memabukkan. Kemudian syarat yang rukun berikutnya syarat ilat, ya. Wasyaratul ilati syarat ilat an yakuna mutaridatan, harus berlaku menyeluruh. Antakuna ilat harus mutaridatan, harus mutaridah, yaitu bi an yujada al hukmu kulama wujidat. Jadi ilat harus mutaridah. Jadi harus apa? Berlaku di semua tempat yang di situ memang ada ilatnya. Jadi maksudnya bi an yujada al hukmu kulama wujidat. Hukumnya itu ada setiap kali ada ilat. Ya, ini namanya ilatnya mutaridah. Fala wujidat walam yujad al hukmu lam yasih at-ta'lil biha. Kalau ada ilatnya tapi hukumnya kok enggak ada, berarti tidak bisa menjadi taklil. Jadi syarat menjadi ilat ini, jadi kalau harus mutaridah, kalau di situ ada ilatnya berarti berlaku hukum. Ini di masalah A ada ilatnya, ada hukumnya. Di masalah B ada ilatnya, hukumnya sama. Nah, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ini ada apa namanya, dijadikan ilat di satu masalah A, di masalah B itu ada ilat yang sama tapi di B itu enggak ada hukumnya, maka enggak bisa jadi ilat. Contohnya, fala yasihu an yakuna al-qatlu huwa illatul qisas. Pembunuhan itu tidak bisa menjadi ilat qisas. Semata-mata pembunuhan, ya, tidak bisa menjadi ilat qisas. Jadi kan ada qisas karena membunuh gitu, ya, secara umum situ. Nah, apakah setiap pembunuhan ada qisasnya? Nah, jadi misalnya al-qatlu itu kita jadikan jadi ilat atas hukum, yaitu hukumnya adalah qisas. Ya, maka setiap kali ada pembunuhan harus ada qisas. Ya. Maka ini di sini bisa enggak al-qatlu dijadikan ilat untuk hukum qisas? Tidak bisa. Alasannya li'anna qatlal khata' la qisasa fihi. Karena pembunuhan tidak sengaja yaitu tidak ada apa? Qisasnya. Jadi semata-mata pembunuhan itu bukan menjadi ilat adanya qisas, ya. Karena apa? Ternyata ada pembunuhan tapi tidak diqisas, yaitu ilat, yaitu pembunuhan apa? Tidak sengaja. Tidak ada qisasnya.
Berarti al-qatlu, pembunuhan, tidak bisa dijadikan ilat untuk adanya hukum kisos. Semata-mata pembunuhan tidak bisa. Karena nyatanya ada pembunuhan tidak sengaja, tidak ada kisosnya. Kemudian yang terakhir, syaratul hukmi. An yakuna tabi'an lil ilati wujudan wa adaman. Yang terakhir syarat hukum. Ini syarat-syarat rukun ya. Syarat hukum. An yakuna tabi'an, hukumnya harus mengikuti tabi'an lil ilat, wujudan wa adaman. Ya. Hukum harus mengikuti ilat, wujudan adanya dan adaman tidak adanya. Maka kapanpun ditemukan ada iskar, maka ditemukan tahrim, keharaman. Ya. Ini syarat hukum. Wa mata tafa al-iskar intafa tahrim. Ya. Kalau tidak ada iskar, nggak ada tahrim, keharaman. Dan ini mirip dengan syarat ilat ya. Mirip dengan syarat ilat dan ada syarat-syarat yang lain di kitab yang lebih panjang lebar. Jadi ini hukumnya, hukumnya kan tahrim. Hukum ini disyaratkan harus mengikuti ilat. Jadi kalau ilatnya ada, ya hukumnya ada. Ilatnya enggak ada, hukumnya tidak ada. Maka setiap kali ada iskar, berarti di situ disebutkan di situ apa? Ada tahrim, keharaman. Kalau tidak ada iskar, maka juga tidak ada keharaman. Ya, mirip dengan tadi apa? Mirip dengan syarat pada ilat. Ya, demikian untuk syarat-syarat dari rukun-rukun qiyas. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas macam-macam ilat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.